Saya lihat siapa yang memakannya. Berani seperti beruang dan harimau. Pria saya, Jiang Ling, juga berani bergerak. Sayang, akhirnya kamu datang. Tuaku, di mana suamiku? Sayang, wanita ini kamu kenal? Tentu saja kenal. Jika dia, maka mudah untuk dibicarakan. Saya pergi ke mobil, berkomunikasi dengan klien luar negeri, mengubah waktu pertemuan sedikit. Kamu tangani dulu. Ingat untuk membawa headset. Saya ingin melihat Jiang Ling saat aku pergi. Seperti apa wajahnya? Yemi, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Kenapa? Kalian adalah kenalan. Bukan hanya kenal. Kita bahkan sahabat karib. Sahabat karib. Dia adalah seorang asisten kecil di perusahaan kita. Terlalu banyak orang di sini. Ayo bawa dia ke ruang rapat perusahaan. Lalu kita urus dia dengan baik. Ternyata seperti ini. Ide bagus. Tadi itu menipuku. Pria yang bernilai 12 juta. Dia pergi kemana? Sahabat karib. Saya tidak berani menganggap begitu. Baiklah, kita semua satu keluarga. Mari kita bicarakan dengan baik. Mari kita pergi bersama. Ruang rapat perusahaan. Ikuti dia ke ruang rapat. Saya ingin melihat apa yang dia inginkan. Setan macam apa yang kau ributkan itu? Yu, aku akan pergi denganmu. Tutup pintu ruang rapat. Ketua Y, kenapa Anda datang? Ambil rekaman CCTV ruang rapat untuk saya. Baik. ENIT, pergi. Apa yang sedang terjadi? Saya datang ke pusat perbelanjaan untuk membeli barang. Melihat ada tempat parkir. Jadi saya parkir di situ. Dia memarkir mobilnya menghalangi mobil saya. Bagian depan mobil. Merusak mobil saya. Dan dengan sombong dia bilang, ingin memanggil pacarnya untuk mengurus saya. Nyonya Y, pacar yang dia maksud, bukan kamu kan? Apa maksudnya Nyonya Y? Dia adalah salah satu temanku. Meminjam mobil saya untuk urusan. Tidak menyangka menyebabkan salah paham seperti ini. Dia memang mudah marah. Memang salah. Dia bisa minta maaf padamu. Tapi kamu, waktu kerja, mengemudikan mobil perusahaan, keluar untuk berbelanja. Mereka juga memeras teman saya. Masalah ini, harus bagaimana? Mengingat kita dulu sahabat. Karena itu, kamu telah memeras temanku. Sebesar 12 juta. Minta maaf kepada teman saya. Masalah ini, itu sudah berlalu. Saya tidak akan berbicara dengan Yelang. Bagaimana menurutmu? Itu orangmu. Menghancurkan mobil perusahaan. Aku kembali. Siapa yang akan membayar mobilnya? Tentu saja kamu yang membayar. Ini tidak mungkin. Mobil itu dihancurkan oleh orangmu. Jika bukan karena aku yang lembut hati, dia sekarang sudah di dalam sel. Kamu menggunakan mobil perusahaan tanpa izin, keluar untuk berbelanja. Jika terjadi tabrakan, kamu yang bayar. Itu sudah seharusnya. Aku mengemudikan mobil untuk urusan kantor. Jika kamu tidak percaya, aku bisa menelepon Pak Y. Biarkan Pak Y menilai. Apa yang akan kamu lakukan? Memberi muka tetapi tidak tahu malu. Kamu adalah anjing dari grup Marriott kami. Seekor anjing. Bahkan berani menggonggong kepada tuannya. Dia memukulmu. Balas saja. Tidak perlu memikirkan wajahku. Aku akan membelamu. Kamu tidak perlu datang. Aku bisa mengatasinya. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku, kan? Biarkan aku pergi. Aku ingin melihat apakah dia masih berani bersikap sombong. Nyonya Y, Yetong sangat baik padamu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Baik. Apa kamu pikir aku benar-benar suka orang tua itu? Aku menikah dengannya hanya karena uangnya. Aku akan memberitahumu secara langsung. Dia, itulah tipeku. Artinya, cintamu kepada Direktur Y, semua itu bohong. Kamu tidak pernah menyukainya. Tentu saja, sekarang saya bersamanya. Hanya untuk hartanya, menunggu kesempatan, menipu semua sahamnya. Saya bisa menendangnya, usir orang tua itu. Dengan cara ini, bersama bayi kecil saya, setiap hari bersama. Mengerti? Masa depan, grup Marriott adalah milik kita. Jiang Ling,
Saya sangat menyayangimu. Kamu bahkan menganggap saya bodoh. Tidak hanya menggunakan uang saya untuk mencari pria muda, tapi juga mengintip harta saya. Pengacara Chen, tolong buatkan saya sebuah perjanjian perceraian. Saya ingin bercerai dari istri saya, Jiang Ling. Saya sudah menguasai bukti perselingkuhannya. Xiao Wei, selama kamu bersamaku, menghadapi Yelang, selama saya menjadi ketua perusahaan, saya bisa memberimu posisi wakil presiden. Bagaimana menurutmu? Foto intim saya dan pacar saya. Foto intim. Saya ingin membuat Jiang Ling pergi tanpa apa-apa. Di dunia ini, benar saja, tidak ada seorang pun di sana yang bisa menahan godaan uang dan kepentingan. Berani kamu memukulku, gadis kecil, kamu ingin mati, ya? Tamparan ini, saya menelepon atas nama Ketua Ye. Dia begitu baik padamu. Kamu di belakangnya, memelihara selingkuhan. Aku memukulmu tanpa belas kasihan. Buah aprikot merah keluar dari dinding. Tamparan ini, Anda menggunakan nama Ketua Ye untuk menyerang saya. Berbuat sesuka hati di luar. Memfitnah reputasi Ketua Ye. Tangkap dia untukku. Saya ingin membunuhnya. Jiang Ling Meiling, aku benar-benar tidak mengerti. Ye Dong begitu baik padamu. Kenapa kamu harus mengkhianatinya? Kenapa harus membuatnya sedih? Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Masih memikirkan dia. Kamu tahu Yelang, kenapa dia bersamaku? Sebenarnya, semua itu milikmu. Prestasiku. Apa artinya? Kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Kamu pikir aku benar-benar tidak tahu? Kamu selalu menyukai Yelang secara diam-diam. Alasan kamu selalu berada di sisi Yelang, merawatnya dengan penuh perhatian. Itu karena kalian adalah sahabat masa kecil. Dulu kamu berusaha menyelamatkannya, dan tertabrak mobil. Dan masih ada bekas luka di tubuhnya. Benar kan? Bagaimana kamu tahu? Saya dan Ketua Ye adalah hal-hal dari masa kecil. Alasan Yelang menikahiku adalah karena dia selalu berpikir bahwa aku adalah sahabat masa kecilnya, penyelamatnya. Ketika baru masuk perusahaan, ada sekali, kamu mabuk, dan menceritakan hal ini padaku. Kesempatan untuk masuk ke keluarga kaya ini, kamu bahkan tidak pergi untuk mengungkapkan perasaan pada Yelang. Jadi, itu menguntungkan bagiku. Aku meminjam identitasmu untuk memasuki keluarga kaya. Ini adalah masa kecilmu. Adalah masa kecilku. What's wrong? Ketika saya kecil, ada seorang anak laki-laki yang pergi ke jalan untuk mengambil bola, dan tiba-tiba sebuah mobil melaju keluar. Saya mendorongnya dan menyelamatkannya. Anak laki-laki itu, jangan-jangan itu Pak Ye? Kamu adalah Xiao Wei. Tidak benar, bukankah namamu Jiang Ling? Dulu aku bernama Jiang Wei. Kemudian, aku mengganti namaku. Ternyata kamu. Kamu tahu, saya selalu mencarimu. Kau bahkan tidak pernah memimpikannya, kan? Sekali kau, dalam keadaan mabuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, namun membantuku menjadi istri ketua dewan. Aku dikhianati oleh sahabat terbaikku, yang menggantikan posisiku. Melihatmu menikah dengan Yelang, aku tidak membencimu. Sui, bahkan aku masih berterima kasih padamu, karena bisa membuat Direktur Ye begitu bahagia dan senang. Meskipun aku bukan istrinya, tapi aku bisa menjadi asistennya. Setiap hari di kantor, membantu mengurangi beban dan merawatnya. Aku sudah sangat bahagia. Aku mengira kau adalah seorang istri yang baik, yang bisa membuat Yelang juga sangat bahagia di rumah. Tapi aku tidak menyangka, kau ternyata di belakangnya, melakukan hal yang begitu kotor. Sui, adalah rubah berusia 1000 tahun. Kenapa kau berpura-pura suci di hadapanku? Sayang sekali, orang yang kamu cintai, seperti orang bodoh, dimainkan di telapak tanganku. Apa yang aku inginkan, kau akan membelikannya untukku. Dia menganggap saya sebagai permata di telapak tangannya. Dan kamu itu siapa? Hanya saja, dia hanya seekor anjingnya. Seekor anjing yang bisa dibuang kapan saja.
Apakah orang itu juga permata di telapak tanganmu? Nanti kamu juga harus memanjakan saya. Apakah orang itu? Kamu harus memberikannya kepada saya. Tenang saja. Tunggu sampai saya mendapatkan uang orang bodoh itu. Semua ditipu. Apa yang kamu inginkan? Apa yang harus aku belikan untukmu? Kamu melakukan ini. Apa kamu tidak takut diketahui oleh Direktur Ye? Aku tahu. Kamu ingin melapor. Apakah kamu pikir Yelang akan percaya pada apa yang kamu katakan? Selain itu, saya khawatir kamu tidak punya kesempatan ini. Periksa tasnya. Saya curiga dia mencuri cincin permata saya. Apa yang akan kamu lakukan? Cincin permata saya ini diberikan saat ulang tahun Yelang. Untuk saya, bernilai 3 juta. Kamu bilang, mencuri cincin permata saya yang bernilai 3 juta. Cincin permata akan dihukum berapa tahun? Jiang Ling, kamu sangat rendah dan tidak tahu malu. Apa yang Anda lakukan adalah sebuah jebakan. Biarkan aku pergi. Mengantarnya ke kantor polisi. Saya membuatnya menghabiskan waktu di penjara.